Halo, selamat bertemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Kembali bersama Gus Sekso. Apa kabar Gus Sekso? Baik, Mas Gatot. Kita lanjutin ya obrolan kita yang dulu nih. Siap. Masalah lele nih. Jadi saya nunggu-nunggu ini. Penasaran nih. Kolam 1 sudah, kolam 2 sudah. Nah sekarang saya penasaran untuk yang kolam terakhir kemarin yang mau digemukkan lelenya. Oh yang 5x8 ya? 5x8 ya, 5x8 tingginya air sekitar 70 sampai 80 kemarin. Betul. Nah, masih penasaran, satu kolam segitu itu kalau sudah masuk ke situ ya dipindahkan dari kolam kedua, itu kira-kira berapa lelenya itu yang boleh dimasukin situ, ngitungnya kira-kira seberapa itu Gus? Ya, jadi sebelum ke makanannya nih. Ya kepadatan ya. Jadi kalau kita berbicara kepadatan kolam itu pada saat 1 meter persegi itu 250 lele. Jadi kalau 5x8 kan 40 kalikan 250 alias 10.000. 10.000. Ceban lah. Lelenya berapa? Ceban. Berarti kalau kita mau menggemukkan 40.000 berarti ya 4 kolam. Betul. Masih inget ya, keren juga ini. Ya. 80 cm tingginya. Oke, kualitas air kemarin masih ingat ya, ngatur pH-nya. Nah, sekarang ini nih yang berhubungan dengan kalau investasi sudah ke penggemukan ini pakannya nih. Aku kemarin baru tahu kemarin kita ngomongin one on one ya. Iya, betul. One on one kalau 1 ton berarti nanti pakan 1 ton harusnya lelenya sekitar 1 ton juga. Detailnya gimana nih Gus masalah makanan? Karena ini kan kos paling gede nih kalau kita pengemukan nih. Ya, ini kita berbicara FCR berarti. Apa itu FCR? Food Conversion Ratio. Food Conversion Ratio. Iya. Oke. Jadi ini belum sampai ingredient ya? Belum ya. Makanannya itu apa aja ya dalamnya? Betul. Oke. Food Conversion Ratio tadi kan saya jelaskan sekitar 5% tadi dari biomas. Ya, kemudian dia one on one. Ya. Kemudian ada ingredientnya juga di dalamnya. Terdiri dari karbohidrat, protein, ya, dan nutrisi dan vitamin. Nah, untuk karbohidratnya 30%, nutrisinya 15%. Kemudian untuk yang lain-lain itu sisanya. Nah, biasanya kalau beli ya langsung yang karungan atau pelet itu dia sudah stabil itunya. Untuk ukurannya udah ada. Tetapi yang saya bilang tadi kalau misalnya kita mau bikin sendiri, ya nyampur sendiri. Nah gitu kan, itu FCR-nya tadi aturannya seperti itu kira-kira. Gitu. Kalau mau sedikit berbeda kan kita bisa coba-coba juga ya Gus? Bisa, boleh. Tapi kalau mau coba-coba jangan semua kolam. 1 kali 2 tadi selama dia tidak untuk pembenihan itu bisa buat coba-coba. Itu tujuan. Soalnya kalau takutnya kalau kita pakai standar yang beli nanti lele kita kualitasnya ya sama dengan tetangga sebelah dong. Maksudnya gitu kalau kita coba-coba gitu. Bisa itu. Bagus itu. Biar agak gemuk tapi enak gitu kan. Oh ada karbohidratnya banyakin nggak kalau pengen gemuk? Yang jelas. Oh gitu, nggak perlu keto dong. Iya. Oke, jadi gitu makanannya ngitungnya begitu ya. Siap. Ya. Jamnya sudah diatur. Iya, betul. Nah, ini kira-kira dari sampai masuk ke kolam ketiga sampai pemanenan itu kurang lebih berapa hari atau berapa bulan itu? Iya. Sebelum dipanen itu. Jadi tadi 1 minggu pertama di kolam 1-2, kemudian setelah 1 minggu dipindah dia ke kolam 3-4, kira-kira 3 minggu, kemudian dipindah ke kolam besar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Jadi totalnya sekitar 2 bulan. 2 bulan itu kalau kita benar-benar dari mau membibitkan sampai ke panen yang benar-benar panen mau langsung itu kalau konsumsi kualitasnya air bagus, semuanya bagus, maka 2 bulan bisa dipanen dengan ukuran 9 sampai 12 ekor per kilo. Itu tetapi kalau misalnya kurang bagus maka dia bisa 2,5 bulan. Nah ini makanya saya bilang karena kalau geser sampai 2,5 bulan kan kos lagi tuh kan. Itu masalahnya. Makanya pentingnya bagaimana mengelola air tadi kolam itu pentingnya. Biasanya itu karena apa itu Gus? Kalau sampai geser terlalu jauh dari harusnya 2 bulan kok belum begitu gemuk. Itu kemungkinan selain makanan apa? Iya, selain makanan bisa jadi karena kualitas air tadi. Kualitas air dia terlalu panas atau makanannya tidak kontinunya tidak dijaga. Ya jadi 3 kali sehari terus kadang-kadang yang makan lupa. Itu kalau dibikin kayak mesin otomatis itu bisa juga ya? Oh, keren banget itu. Iya kan? Saya malah belum punya itu. Nah, itu harus dipikirkan nanti. Nanti deh kita. Kalau saya sudah punya nanti kita ngobrol lagi tentang itu ya. Oke, siap. Nah,
ngomong-ngomong itu kan kemudian kalau faktor-faktor takutnya nih ya, takutnya bukan orang biar nggak takut-takut juga, masalah penyakitnya gimana Gus? Pengendalian pengendalian hama dan penyakitnya itu. Ya. Jadi hama itu muncul karena banyak faktor, gara-gara parasit, protozoa, terus kemudian amuba yang sifatnya bakteri jahat. Gitu. Itu bisa muncul karena suhu yang berubah-ubah. Nggak stabil. Stabil. Berarti kestabilan suhu itu sangat penting. Iya, kalau bisa untuk lele itu dipertahankan di suhu 28 dengan pH normal. Nah, biasanya kalau kita untuk mengatur Indonesia kan istilahnya suhunya kan seringkali nggak teratur tuh, siang panas banget, malam dingin banget. Biasanya untuk mengatur suhu airnya gimana itu Gus? Nah, untuk mengatur pakai tutup suhunya atau pakai apa gitu? Enggak. Kita bisa manfaatkan tanam-tanaman, Pak. Oke, enceng tanam-tanaman kondok, seperti talas. Benar. Itu untuk membuat stabil itu ya. Betul, dia menghasilkan oksigen dan untuk memberi perlindungan lele pada saat terik matahari kalau kolam kita di tempat terbuka. Oke. Gitu. Wah, asik sih, tapi perlu detail juga ya, perlu ngawasin terus-menerus ya gitu. Iya, betul. Ada lagi selain itu Gus, sebelum kita ke ngomong panennya ini, saya sudah buru-buru pengen panen aja ini. Gitu. Jadi ya itu tadi pada saat kita memberi makanannya udah tepat, kemudian penyakitnya bisa bisa kita kelola gitu ya. Nah itu tentunya nanti akan muncul penyakit yang moncong putih, kemudian perut melendis, kemudian ekor gimbal, itu penyakit lele macam-macam. Waduh. Nah gitu ya. Tetapi itu semua bisa kita kelola dengan ilmu-ilmu yang ada. Banyak buku yang tersedia di pasaran sana. Intinya pengawasan juga ya. Kita harus ikutin bener ya. Jadi nggak main lepas-lepasan saja gitu. Ya kemudian air tadi itu cenderung hijau. Itu artinya dia bagus. Tapi kalau dia sudah mendekati merah, berarti ada masalah dengan air itu. Nah, bisa jadi amoniaknya terlalu tinggi. Itu nanti bisa pakai tes pH meter. Kalau pH-nya terlalu asam atau terlalu basa, maka bagaimana cara mengelolanya? Ada namanya derajat keasaman pH-nya kira-kira cenderung ke asam atau ke basa gitu? Ke basa. Ke basa. Ya, jadi ke basa. Jadi 7 ke 8. 7 arah 8 ya. Ya, gitu. Itu lele paling suka dia, lincah gitu. Tapi kalau airnya udah mulai merah, itu dia udah mulai mabok lelenya. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu tindakan kita seperti apa, Gus? Ya, ini udah ngomong udah ngomong detail nih. Iya, asik juga ini. Jadi tindakannya simple. Jadi airnya harus kita ganti. Sepertiga air yang di bawah itu biasanya yang kotor. Makanya dalam pembuatan kolam tadi harus disiapkan namanya bottom drain. Bottom drain itu adalah bagaimana membuang dari bawah. Yang bawah dibuang dulu. Dibuang, nanti airnya agak turun sambil bersamaan diisi air baru. Nah, air baru ini nggak boleh yang dari tanah, tapi dari kolam sebelah. Kolam yang sudah diendapkan kemarin. Tadi. Itu makanya perlu kolam gedenya kenapa 4 itu karena kita persiapan untuk cadangan air dan lain-lain. Perlu kolam cadangan juga. Betul, Mas. Untuk memisahkan yang sakit ke kolam cadangan dan segala macam. Nggak bisa kita main satu kolam saja. Siap. Asik juga nih, bener deh. Nah, sebelum dipanen nih Mas, kira-kira ada belum nih? Meskipun aku udah buru-buru pengen tahu cara memanennya, tapi sebelum dipanen kira-kira tadi makanannya, kemudian penyakitnya, ngatur airnya, ngatur pH-nya kan kita sudah ini. Nah, sebelum dipanen nih, masih ada lagi nggak yang kira-kira harus kita perhatikan nih, Gus? Rasanya semuanya sudah kita bahas ya, Mas ya, yang secara umum ya. Jadi kalau sudah pembesaran itu kita cuma tunggu waktu aja. Intinya adalah disiplin, konsisten, perhatikan pH air. Cukup. Nah, berarti sekarang kita sampai ke panennya nih. Betul, udah mulai nih. Manen kan nggak sembarangan manen lele ya. Kalau cuma langsung diserok taruh di situ kan kita perlu tempat, kemudian bagaimana mendistribusikan, orangnya ngambil seperti apa, itu kan ada teorinya juga itu, Gus. Cara manennya gimana nih? Paling yang ini penting juga sih menurut aku, penting juga meskipun sudah sampai di ujung. Ada 2 tipe pemanenan, yaitu pengeringan kolam. Dibuang dari bottom drain airnya, jadi tinggal lelenya aja langsung diambil. Nah, jadi ditebar dulu jaring ya. Jadi jaring itu ditebar sampai ke bawah, kemudian airnya
endapkan, langsung angkat. Oke. Nah itu satu kolam mestinya jadi 1 ton. Harusnya jadi 1 ton. Nah, waduh, 1 ton itu kalau dijual kira-kira dari tingkatan itu berapa nih? Wah, ngomongnya duit mulu ini. Kalau 1 ton ya gampangnya jigo lah Mas. Jigo 25 juta. Karena 25.000 per kilo dikalikan 1.000 maka 25 juta. Ya. Itu dengan investasi sekitar 19 juta. 19 juta dapat 25 juta. Ya, 19 juta itu sudah tadi obat, air, pompa, kemudian listrik, tenaga kerja ya. Ya, terus kemudian makanan semua itu 19 juta. Jadi artinya dalam 2 bulan itu kita ada sekitar 6 juta. Makanya saya bilang tadi kalau kita mau bermain bisnis maka kolamnya adalah 248. Nah 248 itu artinya kita setiap bulan bisa panen 2 kali. 2 kali. Ya, berarti 1 bulan 12 juta. Netnya ya. Iya, netnya. Iya. Gitu. Oke sih sebenarnya mungkin marginnya kalau tadi 25 juta dari 19 juta ya oke lah gitu. Tapi dari sisi investasi dan perawatannya kan dibandingkan ikan-ikan jenis lain kan relatif lebih gampang Lele. Jadi mungkin kalau buat investasi lebih pasti gitu ya. Iya, nggak deg-degan Mas. Iya, nggak deg-degannya nggak banyak ya. Iya, kita tinggal lupa 2 hari kita tinggal pun masih hidup dan sehat-sehat saja. Oke, tadi baru jaring diangkat, ada lagi cara lain nggak? Cara yang lain itu adalah kita menggunakan kayak yang ada alatnya Mas. Jadi kayu dari ujung ke ujung ditaruh di bawah, kemudian ada jaring didorong. Diserok gitu. Ini ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Nggak buang air. Nggak buang air. Air itu masih bisa dipakai lagi. Nah, jadi tinggal ditarik aja nanti di ujung baru diangkatin sedikit-sedikit dengan jaring kecil. Biasanya media untuk ngangkutnya pakai apa itu? Gus. Ember-ember biasa. Nah, biasanya itu yang menyediakan adalah yang membeli. Mereka sudah datang jemput gitu ya. Iya, bahkan belum panen pun mereka sudah berdatangan. Sudah naruh tempatnya dulu nih ya. Iya, bahkan kita ditawarin ijon Mas. Oh gitu. Iya, belum panen pun sudah mau bayar dia. Kalau perlu nih ya pakannya tak bayarin dulu gitu. Kebanyakan begitu karena memang ini adalah investasi yang memang tidak begitu bombastis, tetapi ini di masa-masa pandemi seperti ini bisa jadi alternatif gitu. Dan di masa pandemi gini kan salah satu industri yang masih bertahan makanan betul. Makanan benar. Semua orang beralih ke bisnis makanan. Betul. Terus terang loh ini ya. Iya. Itu ada perusahaan yang paling kena itu kan perusahaan pariwisata itu. Terkenal tuh. Sekarang bikin bikin restoran. Panorama Tour itu biar nggak PHK karyawannya, dia banting setir bikin restoran tapi online. Jadi semuanya bekerja biar nggak di PHK. Jadi Lele masih masih sangat layak untuk dicoba ya teman-teman. Tapi ada satu lagi nih Mas yang menarik nih. Apa itu yang saya pernah lihat di daerah Bekasi. Jadi kolamnya itu ada di pinggir jalan, kemudian di pinggir jalan itu dia jualan lele goreng. Gitu. Harganya jauh lebih murah dari yang lain karena apa? Langsung punya dia sendiri dan hasilnya dari hidup langsung fresh banget, enak banget. Kalau mau nyoba di daerah Jati Asih itu ada. Asik juga ya. Ini benar menarik. Karena sekarang itu kebanyakan bisnis itu dengan adanya dengan adanya online dan lain-lain itu sekarang semakin pendek. Jadi daripada kita jual beli di situ langsung lebih murah kan ya? Ada rahasianya juga. Apa itu? Untungnya 2 kali lipat. Oh, jadi yang tadinya jatah buat distributor katakan seperti itu bisa langsung masuk gitu ya? Sekarang ganti saya yang nanya. Kalau Mas Gatot beli lele, berapa ribu harganya? Tergantung tempatnya. Pinggir jalan saja yang murah meriah. Berapa ya? Mungkin sekitar kalau sudah goreng gitu, kalau lele itu kan biasanya sekitar mungkin 15-20 ribu, berarti lelenya aja sekitar kalau kita goreng bikin 10 ribu ya. Kita bikin 10 ribu ya. Berarti kalau 10 lele jadi berapa Mas? 100 ribu. Nah padahal tadi harganya 25. Naik berapa kali? 4 kali. That's it. Itu yang saya maksud. Asik juga ya. Ini ngomong bisnis gini nanti kita kapan-kapan kita ngomong bisnis era 4.0 nih. Iya Karena 4.0 maka 4 kali lipat. Benar. Itu benar-benar asik ya. Asik.
Oke, sayang durasinya ya. Siap. Tapi teman-teman ini nggak terasa kita sudah belajar ternak lele ini dari awal sampai ujung akhir ya. Teman-teman tinggal dengarkan podcast kita dari yang 1, 2, 3 gitu. Silahkan dicoba, nanti kalau ada pertanyaan bisa di mention atau dikirim di message ini, nanti kita akan lanjutkan obrolannya di kolom chat mungkin gitu ya. Berarti untuk tanya jawab gitu Mas? Iya dong. Gitu siap. Kan. Siap kan Gus ya? Siap tanggung jawab gitu. Aman. Kan. Begitu ya teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di podcastku berikutnya ya. Tetap stay tune, tetap yakin dan tetap semangat belajar. Pengetahuan dalam genggamanku. Thank you Gus. Sama-sama Mas Gatot.